Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama kami di channel Pecinta Shalawat. Kali ini kami akan menyampaikan kajian kitab Akhlaqul Banin. Kitab kajian Akhlaqul Banin ini sangatlah penting bagi kita semuanya, bagi umat Islam, terutama bagi putra-putri kita semuanya. Dengan kajian kitab Akhlaqul Banin ini, diharapkan anak-anak kita tumbuh kembang mempunyai akhlak yang mulia, yang diridhai oleh Allah, disukai keluarganya, dan disukai oleh teman-temannya mereka. Semoga dengan kajian kitab Akhlaqul Banin dapat membentuk putra-putri kita tumbuh kembang menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, langsung saja kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihris daiman ala ridha walidaik bi an tajtahida fi mutala'ati durusika وتذهب كل يوم إلى المدرسة وتحافظ على كتبك وملابسك وجميع أدواتك وترتبها في موضعها. Berusahalah selalu memperoleh ridha kedua orang tuamu dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran-pelajaranmu di sekolah. Pergi ke sekolah setiap hari, memelihara buku-bukumu, pakaian-pakaianmu dan semua peralatanmu. Hendaklah engkau merapikannya pada tempatnya. Wala tuwayyir aw tudayya syai'an minha wa ta'mala fil manzil wa khariji kulla syai'in yufarrihuma wala tu'dhi ahadan min ikhwatika wa akhawatika awil akhdami wala tatakhasama ma'a abna'i jiranika aw zumalaika fil madrasah. Jangan merusaknya atau menghilangkan sesuatu darinya, dan kerjakanlah sesuatu yang menggembirakan mereka di dalam ataupun di luar rumah. Jangan mengganggu salah satu dari saudara-saudaramu yang laki-laki maupun yang perempuan ataupun pelayan. Janganlah engkau bertengkar dengan anak-anak tetanggamu dan teman-teman di sekolahmu. Idza talabta min walidayka syai'an fala tatlubhu amaman nas wa idza lam yu'tiyaka matlubaka faskut li'annahuma a'raf bimasalihika wahdhar an taghdaba fatuham hima aw tu'ayyisa wajhaka aw tu'abbisa wajhaka wa idza jalasta amamahuma fahsin hay'ata julusika. Jika engkau meminta sesuatu dari kedua orang tuamu, maka janganlah engkau memintanya di depan manusia, dan jika mereka tidak memberikan permintaanmu, maka diamlah. Oleh karena itu mereka lebih mengetahui kemaslahatan darimu. Dan janganlah engkau marah, menggerutu ataupun berwajah masam. Jika engkau duduk di depan kedua orang tuamu, maka perbaikilah cara dudukmu. Wala tadu' rijlan ala rijlin wala tajlis wahuma qa'imani wala tamshi wahuma wara'aka wa idza da'aka ahaduhuma fa asri' ila ijabatihi wala tadabata' aw tatasomam aw tas'am min takrarid dakwah. Jangan mengangkat kaki di atas kaki. Jangan engkau duduk sedangkan mereka berdiri. Janganlah engkau berjalan sedangkan mereka di belakangmu. Apabila salah satu dari mereka memanggilmu, segeralah menjawabnya. Jangan berlambat-lambat atau berpura-pura tidak mendengar mereka.
atau bosan dengan panggilan yang berulang-ulang. Wahdar ghayatal hadari an tasubba aba ahadin au ummahu li'alla yasubba walidaika fatakuna antas sababa fi dzalika wa fil hadis minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Waspadalah, waspadalah dengan sangat, waspadalah dengan sangat untuk tidak memaki ayah seseorang atau ibunya, agar ia tidak memaki orang tuamu yang engkau menjadi sebab dalam hal itu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar. Apa itu dosa besar? Orang yang memaki ibu bapaknya. Orang-orang berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang memaki ibu bapaknya? Rasulullah menjawab, iya. Jika ia memaki ayah seseorang, lalu orang itu memaki ayahnya, dan jika ia memaki ibu orang itu, lalu orang itu memaki ibunya. Idza kabirta wabtada'ta tashtagil fa'alaika bimusa'adati walidaika wabdhul fiha ghayat istita'atik wa'tani bibirri ummika akthar min abika li'annaha a'dhamu syafaqatan wa asyaddu minhu taba'an fi tarbiyatik. Apabila engkau sudah besar dan mulai bekerja, maka engkau harus membantu kedua orang tuamu dan kerahkan semua kemampuanmu dalam hal tersebut. Dan perhatikanlah bakti kepada ibumu lebih banyak daripada ayahmu, karena ibumu lebih besar kasih sayangnya dan lebih banyak merasakan keletihan melebihi ayahmu dalam mendidikmu. Waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qal thumma man? Qala ummuka. Qal thumma man? Qala ummuka. Qal thumma man? Qala abuka. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak mendapatkan perlakuan yang baik dariku? Lalu Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Ibumu, jawab Nabi kedua kalinya. Lalu yang ketiga kalinya bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Rasulullah menjawab yang ketiga kali, ibumu. Dia pun bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Nabi pun menjawab, ayahmu. Wa idza mata ahadul walidaini aw kilahuma fayajibu 'alal waladi ay yabirruhuma bid-du'ai wal istighfari was shadaqati anhuma. Dan jika salah satu dari orang tuamu telah meninggal ataupun keduanya, maka wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada mereka dengan mendoakan mereka dan memohon ampun bagi mereka dan bersedekah untuk keduanya. Wa fil hadis sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da wafatihima? Qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infazu ahdihima. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, adakah yang tersisa atasku dari cara berbakti kepada kedua orang tuaku?
Apa yang aku bisa lakukan hal tersebut untuk berbakti kepada mereka setelah kewafatannya mereka? Rasulullah pun menjawab, ya ada, yaitu mendoakan mereka dan memohon ampunan bagi mereka dan melaksanakan janji mereka dan memuliakan teman-temannya, menyambung tali silaturahmi yang tidak akan tersambung kecuali karena mereka. Wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa sillatir rahim allati la tusalu illa bihima. Idza qumta bi birri walidaik nilta ridallahi ta'ala wa thawabahu al-'azima. Wa fil hadis ridallah fi ridal walidain, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Wa fil hadisil akhar birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqati was sawmi wal hajji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Jika engkau telah menjalankan bakti kepada kedua orang tuamu, engkau akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat pahala yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dari salat, lebih utama dari sedekah, dari puasa, haji dan umrah maupun jihad di jalan Allah. Wa sawfa yabirruka auladuka fil mustaqbali kama fil hadis birru abaakum tabarrakum abna'ukum wa amma uququl walidain famin akbariz dzunub. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akbarul kabairi al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa qala aidan iyyakum uququl walidain fa inna rihal jannati yujatu min masirati alfi amin wallahi la yajiduha akun wala qati'ur rahim. Wa qala aidan mal'unun man aqqa walidayhi. Dan anak-anakmu akan berbakti kepadamu di masa yang akan datang seperti dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaktilah kepada orang tuamu maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Dan adapun durhaka kepada kedua orang tua maka itu termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, jauhilah olehmu durhaka kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya wewangian surga bisa didapatkan dari jarak 1000 tahun. Demi Allah, itu tak akan didapatkan oleh anak yang durhaka ataupun orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, terlaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa idza hasalat minka zallatun nahwa walidaik fabadir bitalabil afi minhuma ma zala fi qaidil hayat wa ahid nafsaka ala alla ta'uda ila mithliha fa inna uqubatal huquqi muajjalatun fid dunya la siyama ba'da wafatil walidain. Wa fil hadis kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa
ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna allaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat wa jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ata 'ala al hijrah wa qala ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya faqala irji ilaihima fa'adhikuhuma kama abkaituhuma. Dan jika kamu melakukan sebuah kesalahan kepada kedua orang tuamu, maka segeralah untuk meminta maaf dari keduanya selama mereka masih hidup, dan berjanjilah pada dirimu untuk tidak mengulangi hal seperti itu lagi. Karena sesungguhnya hukuman bagi orang yang durhaka itu dipercepat di dunia, apalagi setelah kewafatan kedua orang tuanya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa ada yang Allah tangguhkan hukumannya sampai hari kiamat, kecuali hukuman durhaka pada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat hukumannya bagi orang tersebut pada kehidupannya sebelum ia mati. Dan datang seorang kepada Rasulullah SAW meminta pembaiatan untuk berhijrah, dan ia berkata, tidaklah aku datang kepadamu kecuali aku telah membuat mereka menangis. Maka Rasulullah SAW berkata, pulanglah kepada mereka, pulanglah kepada kedua orang tuamu, maka berbuatlah untuk mereka agar mereka bisa tertawa seperti engkau membuat mereka menangis. La syai'a asarru lil walidaini min ayyaraya walidahuma qurrata ain barran mati'an adiban najiban fajtahid an takuna kadzalika watlub minhuma du'a hatta tablugha ghayata amalik. Wabil hadithi du'aul walidi liwalidihi ka du'ain nabiyyi li ummati. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan orang tua melebihi dari saat mereka melihat anak-anak mereka menjadi penyejuk hati, berbakti dan taat, beradab dan hebat. Maka berusahalah untuk menjadi seperti itu, dan mintalah doa dari mereka sehingga engkau bisa menggapai puncak cita-citamu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, doa orang tua itu, doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah materi kajian kitab Akhlaqul Banin yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.